Jadi orang baik itu ternyata sulit. Kita akan bahas dalam Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Dan Tasya Rustam akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan. Kita akan berbincang tentang apa sih esensi dari sebuah kebahagiaan itu. Dan kita akan menyangkutkan dengan topik kita di kesempatan kali ini. Jadi orang baik, kenapa sulit? Bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak Arfan. Apa kabar? Luar, luar biasa bahagia. Luar biasa bahagia. Semoga smart listeners di kebersamaan kami pagi hari ini juga dalam keadaan yang happy dan sekarang bisa mendapatkan energi-energi yang happy juga ya Pak Arfan dari kita agar Amin. harinya seminggu ke depan bisa menjadi luar biasa. Oke Pak Arfan, di kesempatan tadi kita sudah putarkan sebuah lagu yang luar biasa, Legend dari Westlife. Tapi boleh dong dijelaskan sebenarnya maknanya apa sih? Kemudian hubungannya apa dengan topik kita di kesempatan kali ini? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Lagu tadi keren banget ya. Lagunya dari Westlife, judulnya adalah Better Man dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 40 juta orang di YouTube. Wah, Wow. jadi banyak sekali orang yang sudah sangat familiar dengan lagu ini ya. Lagu ini bercerita tentang seorang pria yang ingin mendapatkan second chance ya atau kesempatan kedua untuk memperbaiki hubungan dengan kekasih hatinya. Ya, dan dia berjanji dia akan menjadi orang yang lebih baik lagi gitu Mhm. ya. Mari kita lihat syair dari lagu ini ya. Jadi dia bilang, You and I had something special. Ya, kau dan aku memiliki sesuatu yang istimewa. Something that you only see on movie screen. Sesuatu yang hanya kau lihat di film-film. I know lately I've been missing you like crazy. Aku tahu belakangan ini aku sangat merindukanmu. Oh, why you let me in just to let me go? Kenapa kamu hanya membiarkan aku masuk dan kemudian membiarkanku pergi? Ya, how do you lose the one you love? Bagaimana kalau kamu kehilangan orang yang kamu cintai? After giving it all, you gave it up. Setelah memberikan semuanya, kau menyerah. Maybe my love wasn't enough. Mungkin cintaku tidak akan cukup. You think you know, but you never can. Kau pikir kau tahu, tapi kau tak pernah bisa. How do you lose your only plan? Bagaimana kalau kamu kehilangan satu-satunya rencanamu? Well, darling, just give me one more chance. Ya sayang, berikan aku satu kesempatan lagi. Nah ini, ya. And I'll give you everything I have dan akan aku serahkan semua yang aku miliki. I'll try to be a better man. Aku akan berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi. Ya, itu dari Westlife. Dan sebetulnya em, ini bukan hanya orang yang punya masalah dengan kekasih ya, gitu ya. Tapi setiap kita memang mestinya gitu selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi karena satu-satunya agenda yang paling penting dalam kehidupan kita adalah menjadi orang baik. Itu. Oke, baik. Pak Arfan, boleh mungkin sedikit saja sebelum kita jeda begitu ya. Kami diberikan pandangan Pak Arfan. Baik di sini, apa konteksnya? Apakah baik kita better person gitu sebagai individu, atau baik kita kepada masyarakat dan juga hal-hal di sekitar kita? Very good question. Very good pertanyaan bagus sekali ya. Tolong bedakan orang baik dengan orang baik-baik. Saya tahu nggak apa bedanya orang baik dengan orang baik-baik? Apa tuh Pak? Beda nggak? Orang Or- baik sama orang baik-baik. Orang baik-baik sehat begitu ya. Kalau orang baik, oh, I don't know. Apa Pak? Ya, orang baik-baik itu belum tentu orang baik. Hmm. Mhm, mhm. Tapi orang baik itu pasti orang baik-baik. Oke, pertanyaannya dari mana kita tahu bahwa kita orang baik-baik? Orang baik-baik itu cirinya adalah dia punya surat, Dari kepolisian. yes, surat kelakuan baik. Surat kelakuan baik. Artinya, kalau Anda adalah orang yang tidak pernah mencuri, Mhm, tidak pernah merampok, tidak pernah korupsi, tidak pernah membunuh orang, Anda masuk kategori orang baik-baik. mhm, Nah, orang baik-baik itu bisa datang ke kepolisian, minta surat keterangan berkelakuan baik. mhm. Itulah namanya orang baik-baik. Tetapi tidak semua orang baik-baik menjadi orang baik.
Karena untuk menjadi orang baik itu, Anda perlu menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur, menepati janji, orang yang peduli kepada orang lain, penuh cinta kasih, orang yang selalu menebarkan positive influence, Mhm. ya, kepada orang lain. Itu namanya orang yang baik gitu. Nah, ada banyak sekali orang yang baik-baik tapi tidak menjadi orang yang baik. Jadi orang baik-baik itu tidak selalu orang baik. Tapi orang baik itu pasti orang baik-baik. Oke, baik. Kita jeda dulu ya Pak Arfan untuk lebih mungkin mendalami hal ini. Ini menarik nih menurut saya. Ya, ketika mendapatkan topik ini Pak Arfan sejujurnya cukup eh, lama dan juga cukup dalam ini perundungan saya begitu ya. Sebenarnya Luar biasa. definisi baik itu seperti apa begitu ya. Kemudian apakah sah begitu ya jika kita ya udah nggak usah karena mungkin ada pemikiran ketika kita menjadi orang baik ini sering sekali bersinggungan dengan masyarakat begitu kan. Karena kan kalau kita baik kan pasti akan dilihat, dipandang dan ada effort juga di sana. Nah, apakah sah begitu ya Pak Arfan ya? Kalau andai kata ya udah kita nggak usah bersinggungan aja dengan hal tersebut, kita ya udah individual aja. Apakah itu juga disebut sebagai hal yang baik begitu Pak Arfan atau orang yang baik begitu? Nanti mungkin kita akan lebih mendalami hal ini Smart Listeners. Tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Namun kami jeda dulu sejenak untuk satu commercial break berikut ini. Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami membahas sebuah topik, jadi orang baik kenapa sulit? Kenapa ya jadi orang baik itu sulit? Padahal kan ini sebuah hal yang fitrahnya manusia nggak sih Pak Arfan? Ketika kita ini ya menjadi manusia, baiknya sih menjadi orang yang baik begitu ya. Karena kan agar semua kehidupan ini bisa berjalan dengan lancar, bermasyarakat juga bisa lebih nyaman begitu kan. Namun jika kita mau menelisik lebih jauh Pak Arfan, sebenarnya definisi dari baik itu seperti apa sih Pak Arfan? Izin untuk dijawab dan dibuka mic-nya, silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Ya, jadi menjadi orang baik itu adalah menjadi orang yang selaras dengan hukum alam Mhm, gitu. Selaras dengan sunatullah, ya. Seperti apa sih orang baik? Orang yang punya integritas, orang mhm, yang selalu jujur, menepati janji, peduli kepada orang lain, mhm, penuh cinta kasih, selalu menebarkan vibrasi yang positif. mhm, Itu orang baik, gitu, yang selaras dengan hukum alam. Nah, kenapa itu menjadi sesuatu yang penting? Karena memang yang dicari oleh setiap orang di dunia ini adalah kebaikan. mhm, Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mencari kebaikan. Tidak ada gitu. Jadi kalau Anda menjadi orang baik, mestinya Anda menjadi orang yang laku di mana-mana. Karena semua orang kan mencari orang yang baik, coba. Orang mencari karyawan-karyawan yang seperti apa? mhm, Karyawan yang tidak jujur, karyawan yang suka bohong, karyawan yang tidak menepati janji, karyawan yang tidak mau membantu rekan kerja, tidak kooperatif. Enggak kan? mhm, mhm. Tanyakan pada semua atasan ya, semua leader di dunia ini. Pasti mencari anak buah yang baik. Nah, kalau Anda menjadi orang baik, berarti Anda menjadi orang yang layak jual kemanapun gitu. Harga Mhm, Anda menjadi lebih tinggi kalau Anda menjadi orang baik. mhm, Bahkan orang-orang yang tidak baik saja, orang-orang yang kasar kepada orang lain, orang-orang yang jutek, judes kepada orang lain, orang-orang yang mau menang sendiri, mhm, orang-orang yang tidak peduli yang namanya kebaikan itu pasti tidak suka kalau diperlakukan tidak baik gitu. mhm, mhm. Mereka akan marah gitu ya. Orang-orang yang kasar itu kalau dikasarin marah gitu. Ya. Mereka lupa bahwa mereka adalah orang yang kasar sesungguhnya gitu. Jadi kalau Anda jadi orang baik, mestinya Anda adalah akan selalu dicari dimanapun Anda berada, akan selalu dicari. Harga Anda menjadi tinggi karena orang baik itu pasti dibutuhkan oleh siapapun gitu. Mhm, Nah mhm. itu konsepnya dulu, seperti itu yang harus kita pahami gitu. Jadi jangan takut menjadi orang baik. Kemudian tadi Tasya bilang berarti nanti kita akan bersinggungan dengan orang. Mhm. Orang yang nggak suka sama orang baik berarti apa? Ternyata dia nggak berarti dia nggak baik ya Pak. Pasti, pasti, pasti. Misalnya Tasya adalah orang yang jujur. Mhm, Kemudian di kantor ternyata ada yang nggak suka karena kejujuran Tasya. mhm. Sehingga kejujuran Tasya itu bisa bersinggungan dengan dia, gitu kan? Ya. Berarti kan ketahuan. Orang yang nggak suka sama orang yang jujur itu pasti orang yang tidak jujur. Mhm, mhm, Orang yang nggak suka sama orang yang rajin, misalnya ya Tasya itu kerjaannya rajin, mhm.
kemudian dibilang, ah Tasya itu cuman cari muka, misalnya Mhm, gitu. mhm, Berarti orang yang ngomong gitu pasti tidak rajin. Karena kalau orang yang rajin, dia seneng dong ngelihat Tasya rajin, dia seneng dong. Kita kan bisa saling bersinergi, mhm, ya. Kalau Tasya adalah orang yang kooperatif, ya, yang selalu tidak pernah hitung-hitungan dalam bekerja, membantu siapapun yang membutuhkan gitu. Mestinya kan orang seneng ya. Tapi kok mhm, ada orang yang nggak seneng gitu, ya, mhm, yang menganggap bahwa Tasya ini cuma menginginkan popularitas gitu. Ah, ini mhm, sih cuma nyari popularitas aja nih. mhm, Kok dia nggak seneng ya? Padahal kita itu kooperatif bantu orang. Berarti dia tidak punya value itu. mhm, Berarti dia bukan orang yang baik gitu. mhm, Orang-orang yang tidak suka pada kebaikan bukanlah orang yang baik. mhm, Jadi jangan pernah takut kita bersinggungan dengan orang gitu ya. mhm, Dimanapun kalau kita punya value, kita pasti akan bersinggungan dengan orang. Tapi kita jadi tahu orang-orang yang marah kepada kita adalah orang-orang yang tidak suka dengan value kebaikan itu gitu. mhm, mhm. Baik, Itu menjelaskan mengenai diri mereka siapa gitu. baik. Kalau kita sudah melakukan yang baik, itu catatannya gitu, Mhm, Tasya. mhm. Baik, Pak Afan, berarti ini berhubungan sekali dengan lingkungan, culture, dan lain-lain yang terjadi di masyarakat begitu ya. Karena kita tahu di Indonesia mungkin orang-orang yang care atau peduli begitu, ini menjadi sebuah tonggak bahwa oh ya orang tersebut baik. Tapi kalau kita lihat misal di negara-negara luar begitu ya Pak Arfan ya, ada orang-orang yang mungkin biasa-biasa aja, nggak ganggu orang, nggak ikut campur, tapi juga nggak ngerepotin begitu ya Pak Arfan ya. Mereka menganggap bahwa mungkin less interaction, less drama, less conflict. Jadi bisa lebih happy. Ini gimana Pak Arfan tanggapannya? Ya, kita kan bermasyarakat ya, Tasya ya. Mhm, Kalau kita bermasyarakat, kita tidak mungkin hanya mengatakan yang penting saya baik untuk diri saya sendiri mmm, gitu. Itu namanya orang yang selfish, mhm, mhm, orang yang egois lah ya. mhm, Yang namanya bermasyarakat kan kalau kita melihat ada kesalahan di depan mata kita, ada ketidakjujuran, bayangkan ya di kantor, di dalam tim kita ada ketidakjujuran. Terus Anda diam saja gitu. Kita melihat ada orang yang tidak mau bekerja sama dengan rekan kerjanya, menyembunyikan informasi yang seharusnya diberikan mhm, gitu. Terus kita tahu itu, terus kita diam saja gitu dengan alasan bahwa saya nggak mau bikin masalah dengan siapapun gitu. mhm, Nah, itu namanya orang yang safety player gitu. mhm, Orang yang mau cari aman, dan orang yang mau cari aman sebetulnya adalah orang yang sangat selfish, sangat mementingkan diri sendiri. Kalau kita jadi orang baik, ketika kita melihat ada ketidakbaikan di depan mata kita harus memberikan reaksi. mmm, Kita harus merespon dengan apa? Ya kita harus menyampaikan, oh ini nggak benar gitu. Kamu nggak boleh begini gitu. Kalaupun kita tidak mau langsung menegur orang yang bersangkutan, takut nanti terjadi konflik, bukan berarti kita tidak melakukan apapun. Kita bisa datangi atasannya, kemudian kita bicara baik-baik. Kita bisa datangi HRD misalnya, kemudian kita bicara baik-baik. mhm, Yang pasti kalau melihat ketidakbaikan ada di depan mata, kita nggak boleh diam. Karena kalau kita diam, berarti kita setuju dengan mmm, ketidakbaikan itu. Kalau kita diam, berarti kita merestui, meridoi apa yang terjadi gitu. Jadi orang baik itu ya orang yang selalu mengupayakan kebaikan gitu. Jadi kalau tadi kalau tadi Tasya tanya ya, orang baik itu apa sih? Orang yang selalu mengupayakan kebaikan, mhm. baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Itu Tasya. Oke, baik. Menarik sih menurut saya Pak Arfan ya, karena baik itu tadi Pak Arfan sudah mengemukakan bahwa ada nih, poin-poin di mana orang nih merasa baik. Tapi kadang-kadang Pak Arfan, sudah dikemukakan, apa namanya, niatnya, kemudian, tujuannya, tapi mungkin eksekusinya kurang diterima oleh baik oleh, orang sekitar. Mungkin mereka peduli begitu kan, ada juga peduli yang di society atau di masyarakat kita misalnya Pak Arfan ya, ada ibu-ibu yang peduli kepada, anak kita atau gimana, banyak komentar, banyak ini. Itu baik untuk mereka gitu, tapi kan mungkin diterimanya kurang baik. Berarti ini kan ada permasalahan atau ada gap ya di dalam hal ini. Bagaimana Pak Arfan melihatnya? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali ya, Tasya ya. Jadi orang itu bisa dibagi menjadi 4 kategori kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Tasya ini. Yang pertama adalah orang yang niatnya baik, Mhm, kemudian perbuatannya baik, mhm, gitu ya. Yang paling bagus kan itu kan, artinya niatnya baik, perbuatannya baik, iya, perilakunya baik, mhm, gitu. Jadi tidak ada gap gitu. Saya mhm, punya niat 10,
Saya ingin memberikan kebaikan 10, itu kan namanya niat. Kemudian perbuatannya juga 10. Artinya saya mampu mengkomunikasikan niat saya sehingga tidak disalahpahami oleh orang-orang sekitar saya. Mhm. Itu yang nomor satu tuh. Niatnya baik, perilakunya baik. Tapi ada orang yang niatnya baik, tapi perilakunya menciptakan kesalahpahaman gitu. Mhm. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada gap seperti itu? Kan niatnya baik. Hmm. Nah, orang yang seperti ini perlu belajar ilmu komunikasi. Apa itu ilmu komunikasi? Ilmu komunikasi adalah cara, teknik untuk bisa menyampaikan niat baik Anda dengan cara yang tepat sehingga tidak disalahpahami oleh orang lain. Mhm. Gitu. Jadi yang perlu dilakukan adalah belajar berkomunikasi yang lebih baik. Ada teknik-tekniknya yang harus kita pelajari. Di workshop saya ada tuh, ya, di workshop saya yang bulan Agustus ini nanti ada tuh teknik-teknik bagaimana menyampaikan niat baik Anda sehingga tidak disalahpahami gitu. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang tidak punya niat baik, Mhm. tapi kelihatannya baik, perilakunya kok kelihatan baik. Nah, ini orang yang suka menipu. Hmm. Menipu dia, ya. Jadi pandai membungkus gitu ya, pandai berkomunikasi, Mhm. pandai mengelola pesan, pandai menciptakan image gitu, sehingga orang menganggapnya dia baik gitu. Padahal sesungguhnya niatnya tuh nggak baik, niatnya hanya untuk kepentingan sendiri gitu. Tapi dia pandai membungkus kata-kata, membungkus isu, melakukan pengalihan isu gitu ya, sehingga kelihatannya baik. Nah, yang paling terakhir adalah orang yang niatnya nggak baik, kemudian perilakunya juga kelihatan terang benderang juga tidak baik. Itu kan seperti pencuri, perampok gitu ya. Itu karena dia juga tidak punya kemampuan komunikasi. Kalau dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa membungkus perilakunya itu seolah-olah perilakunya baik Mhm. gitu. Mhm. Itulah yang namanya penipu. Jadi tolong dibedakan pencuri, perampok dengan penipu. Kalau penipu itu selalu kelihatannya baik. Hmm. Artinya apa? Yang namanya penipu itu niatnya jelek, tapi punya kemampuan komunikasi yang bagus, sehingga kelihatannya bagus, sehingga orang tertipu. Itu namanya penipu. Tapi kalau perampok dan pencuri itu adalah orang yang punya niat jelek, dan kemampuan komunikasinya juga jelek. Mhm. Sehingga menghasilkan itulah yang namanya perampok dan penipu. Nah, kita tidak bicara dua orang itu, karena kita sedang bicara bagaimana menjadi orang baik, dan dua-duanya itu tidak baik. Yang kita sedang bicarakan adalah orang jenis pertama dan kedua. Orang jenis pertama adalah orang yang niatnya baik, kemudian komunikasinya juga baik, sehingga tidak ada kesalahan persepsi dari orang lain, tidak disalahpahami. Orang kedua yang Tasya bilang tadi, niatnya baik, tapi kok disalahpahami. Kenapa? Karena komunikasinya masih berantakan. Nah, itu perlu belajar ilmu komunikasi namanya. Oke, baik. Pak Orfan, kita jeda dulu sejenak ya. Tapi untuk mungkin nanti bisa dijawab di sesi selanjutnya, Smart Listeners. Pak Orfan, ketika kita menjadi baik begitu ya, kan ada mungkin beberapa orang merasa bahwa ini ada ekspektasi lebih. Ketika kita sudah menjadi baik, kita ingin juga diperlakukan baik oleh orang lain. Apakah itu merupakan hal yang tepat begitu ya Pak Arfan ya? Apalagi jika kita kembali lagi ke konteksnya adalah mencari kebahagiaan sejati. Izin dijawab selanjutnya dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam Smart Happiness. Anda bisa bergabung di 0812 11 12 959.